kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waris itu kata lainnya adalah sarah. Ilmu tentang sarah yaitu ilmu tentang pembagian waris. Faraid hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan dilaksanakan berurutan jika semua itu ada. Jadi artinya waris itu adalah ilmu yang terkait dengan apa? Harta peninggalan. Harta peninggalan siapa? Harta peninggalan orang yang meninggal, bukan yang lain. Si A meninggal, maka yang diwariskan hartanya itu adalah hartanya si A. Si A dengan si B, suami istri. Sedang si A itu punya barang, punya peninggalan harta, kemudian istri punya harta. Ketika kemudian suami meninggal dunia, maka hartanya suamilah yang dibagi, yang diwariskan. Gak ikut-ikut, hartanya istri gak ikut-ikut. Tapi kalau istri meninggal dunia, maka hartanya istri itulah yang diwariskan, tidak ikut-ikut hartanya suami. Itu ya. Kok dikira susah. Lalu kemudian apa? Dilaksanakan berurutan jika semuanya itu ada. Yang pertama dikeluarkan untuk penyelesaian kebutuhan perawatan jenazah. Jadi kemarin itu kita bahas, tapi saya mereview kembali. Jadi yang pertama, kalau ada orang itu meninggal dunia, lalu kemudian punya harta benda, maka itu bisa hartanya itu digunakan untuk keperluan apa? Perawatan jenazah. Dari mulai beli kain kafan dan sebagainya, termasuk mungkin ongkos orang-orang yang merawat itu, termasuk penggalian makam itu ya. Tidak tahu di sini berapa? Alhamdulillah. Oh gitu. Berapa? Oh gitu. Lah wong iku medhit dukur piye? Karena mereka kafannya apa seluruhnya? Semuanya itu. Semuanya 1 juta itu. Kalau semuanya 1 juta. Lalu gak duit piye? Itu ada dari RW. Jadi digunakan untuk itu dulu ya. Yang kedua, itu adalah kemudian hak-hak yang berhubungan dengan barang yang ditinggalkan seperti hutang. Jangan dibagi warisnya dulu, tetapi setelah itu hutangnya dibayar dhisik. Beresi dulu. Ya guyonan saya itu hartanya tersebut 100 miliar, tapi hutangnya 99 miliar, 900 juta. Kali kira sik lumayan ya toh. Nah, tinggal 100 juta. Lumayan ya. Jadi hak-hak yang berhubungan dengan barang yang ditinggalkan seperti hutang, nah itu kalau punya hutang itu tetapi kemudian kalau ada orang, ternyata orang meninggal dunia itu banyak menghutangi orang. Ya, total general itu 100 miliar. Maka itu juga akan menjadi apa? Harta waris. Nah, paham ya? Harta sing ketok medidi. Ternyata paling begitu orang yang meninggal dunia, banyak orang yang nyawa. Dul 100 miliar. Waduh. Sing lemu sapa? Oke, berikutnya. Kemudian pelunasan hutang baik yang berhubungan dengan Allah seperti zakat. Jadi ketika orang tersebut itu zakat, ini adalah zakat mal. Jadi orang tersebut itu berniaga, berdagang, lalu kemudian sudah sampai 1 haul. Jadi waktu itu kedisian meninggal dunia, maka kewajibannya zakat mal itu harus ditunaikan. Paham ya?
Kemudian kafarat, misalnya dia tersebut itu melakukan apa? Katakan bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari, maka kafaratnya apa? Yang pertama itu adalah memerdekakan budak. Yang kedua itu adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kuat nggak? Satu bulan aja melanggar, apalagi ditambah 2 bulan. Tambah nggak berturutan. Lalu kemudian apa? Langkah berikutnya memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ya, itu kafarat dibayar dulu, baru kemudian kalau sudah hutang selesai, hutangnya dengan Allah itu sudah selesai, dengan manusia sudah selesai, perawatan jenazah sudah, nah baru kemudian terakhir adalah pelaksanaan wasiat. Dan wasiat ini tidak boleh melebihi dari sepertiga dari harta waris yang tersisa. Setelah dikurangi apa tadi? Nah, hutang macam-macam tadi. Nah, itu. Lalu kemudian kalau sudah wasiat sudah ditunaikan, nah berikutnya itu adalah pembagian waris. Ini langkah-langkahnya, urutan-urutannya. Jadi terkadang orang tidak melakukan urutan-urutan ini. Terkadang juga ya pokoknya ribet bagi waris. Terkadang warisnya itu orang dibagi-bagi sampai itu kemudian tiba nenggalnya putu baru dibagi. Itu ruwet ini. Kalau sudah begitu itu akhirnya terjadi pertikaian. Kalau mereka tidak paham, kalau mereka itu tidak menerima dengan hukum Allah. Tapi orang yang begitu ngaji, ayo dibagi dengan cara hukum Allah. Nah, ya. Oke, sekarang itu adalah kita melihat bagian ibu kayak apa ya. Jadi acuannya kemarin itu adalah acuannya dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Jadi waris itu 2 ayat ini dan An-Nisa yang terakhir masalah kalalah itu ada sudah. Gak ada yang lain. Bagian ibu itu berapa? Jadi ketika orang meninggal dunia mayit, lalu kemudian ada ayah, ada ibu, ada saudara atau ada saudari, kemudian ada suami atau istri, dilihat dulu. Jadi kalau suami berarti yang meninggal dunia siapa? Istri, paham ya? Jadi kalau istri berarti yang meninggal dunia siapa? Nah, itu yang harus dipahami ya. Kemudian si mayit tersebut itu punya anak kandung, laki-laki, perempuan. Piye itu pembagian? Yang pertama itu adalah bagian daripada ibu. Ibu itu adalah mendapatkan 1/6. Kenapa? Kalau mayit itu punya anak atau cucu atau saudara atau saudari. Kalau enggak, itu adalah mendapatkan berapa? Mendapatkan 1/3 as-sulus ya. Jadi 1/6 ini dilihat. Kenapa? Kalau mayit itu adalah punya anak atau cucu atau saudara atau saudari, maka ibunya si mayit itu adalah mendapatkan 1/6. Saya meninggal dunia, ya. Lalu kemudian bapak ibu saya nggak ada, sudah nggak ada. Lalu kemudian saya punya mertua, nggak ikut, paham ya? Jadi bapak saya, ibu saya yang mendapatkan. Begitu juga kalau istri meninggal dunia, maka itu adalah bapaknya istri atau ibunya istri yang mendapat. Paham ya? Kok sama mertua gak ono mari menjaluk bagian. Gak boleh. Nah kemudian apa? Ini adalah bagian ibu. Bagian ibu itu adalah 1/6. Kalau mayat itu punya anak atau cucu. Kalau enggak, itu adalah bagiannya adalah 1/3.
itu sepertiga. Nah, kemudian nanti bagian-bagian yang lain, ya, nomor 5. Ya, sekarang ini bagaimana itu kalau segalanya nanti ada apa namanya pembagian di sini. Bagian ada seorang mayit yang meninggalkan ayah, kemudian meninggalkan ibu, dan kemudian meninggalkan istri. Istrinya berapa pun itu. Jadi kalau 4 ya dibagi rapat. Ya, kalau 1 ya bisa. Nah, kemudian bagaimana ini? Si istri, ya. Nah, bagian ibu berapa? Bagian ibu itu sepertiga. Kenapa? Nah, kalau mayat tidak punya keturunan atau tidak punya anak atau cucu. Kalau punya anak atau cucu berapa tadi? 1/6. Ya, as-sudus. Tapi kalau ini adalah as-sulus. Nah, as-sulus sepertiga. Paham? Nah, sekarang bagiannya. Jadi ada mayat, lalu kemudian ahli warisnya terdiri dari istri, kemudian ayah dan ibu. Ya, orang anak bagaimana? Maka istri itu adalah mendapatkan 1/4. Kenapa? Karena si mayat suaminya nggak punya anak. Tapi kalau punya anak, maka itu adalah si istri 1/8. Ini jangan ingat ya pembagiannya dulu itu ya. Jadi istri itu mendapatkan 1/4 jika mayat itu tidak punya anak. Baik itu anak bawaan suami sendiri sebelum dengan istrinya ini, atau itu adalah begitu dengan istrinya punya anak, maka istri ini adalah mendapatkan 1/8. Kalau tak ada anak, maka mendapatkan. Nah, ini yang harus dipahami. Ya. Ya, ini maunya nanti boleh dulu copy gitu. Ya, ada bawa flash disk ya nanti ya. Ya, flash disk ya. Langsung siap. Karena kemarin itu saya ngomong itu. Ya. Tapi pastikan flash disknya nggak nol. Wah, itu kacau itu. Saya pernah itu langsung habis semuanya itu program saya itu. Itu harus divaksin dulu itu. Oke, berikutnya bagian ayah. Bagian ayah tersebut itu asoba. Ya, asoba. Kemudian ibu itu adalah 1/3 dari 3/4 itu bagian daripada. Jadi kok sejit? Ya, betul. Jadi ibu itu adalah 1/3 dari 3/4 nantinya. Lalu kemudian bagian ayah sisa daripada setelah 1/3 dari bagian ibu tadi itu, lalu kemudian 1/4, maka kemudian bagian ayah itulah itu sisanya asoba. Asoba itu terkadang banyak agak-agak ya, banyak yang mendapatkan banyak daripada bagiannya kecil. Dasar. Katakan ketika ada seorang meninggal dunia, dia tersebut itu punya anak laki-laki dan perempuan, itu ada. Maka dua-duanya itu adalah asoba. Maka kemudian cuma nanti adalah bagian anak laki-laki 2 kali lipat daripada bagian anak perempuan. Iya. Perempuan itu juga anak perempuan ini kalau sekiranya dia tersebut itu adalah seorang diri, artinya gak ada anak laki-laki, hanya ada anak perempuan seorang diri. Ya, mayat tidak punya siapapun, hanya anak perempuan. Maka perempuannya seorang diri, maka bagiannya itu adalah berapa? 1/2. Anis. Ya, tetapi ketika kemudian si mayat tersebut itu punya anak perempuan 2, maka itu adalah bagian anak perempuan itu adalah 2/3.
atau 2 lebih ya. Artinya 2 anak atau lebih perempuan, maka itu adalah 2/3. Lari tulisannya. Itu pelajaran yang awal dulu ya. Ya, jadi ini kalau hitung-hitungan bisa ya. Kita nyoba hitung-hitungan ya. Jadi berarti suami meninggal dunia ini ya, karena istri kan. Lalu kemudian dia tersebut itu meninggalkan ayah. Mesti ayah itu satu ya toh. Masa ayah itu? Kenapa? Gak mungkin ya. Ayah angkat. Ayah angkat enggak melok kan? Ayah angkat enggak ikut-ikut. Lek ibu kemungkinan berapa? Masa iya? Ya, ibu karena suaminya ayah istrinya ayah 4. Berarti ibu itu tapi ibu kandung iya 1. Oke, gitu kan ya. Nah, katakan tadi itu adalah harta. Jadi kembali lagi hartanya belum saya ya. Harta dikatakan harta itu adalah 1 miliar gitu ya. 1 miliar itu nol berapa? Songo. Aku cuma takon. Wis tau nyekel duit sakmono kan? Jadi langkah-langkahnya adalah ketika mayat tersebut itu meninggalkan istri, ayah dan ibu, ya. Maka kemudian si ibu itu adalah 1/3 kali 3 sama dengan 1 ya, benar ini benar 1. Lalu kemudian ayah itu adalah asobah, ya. Ayah itu adalah asobah. Kemudian si ibu, kemudian siapa lagi? Ayah, ya ibu ya betul. Jadi ayah itu adalah asobah, sehingga kemudian ayah tersebut itu mendapatkan 2/3 daripada 1 miliar itu, sehingga bagian ayah itu adalah 666 sekian itu ya. Lalu kemudian bagian ibu tersebut itu adalah mendapatkan 1/3 itu, maka bagian ibu tersebut itu adalah dari 333, sehingga kemudian bagian ayah berapa? Ya kurang mana? Iya. Ya memang juga, karena memang itu adalah bagian ayah sama ibu itu adalah kalau sekiranya tidak ada anak itu adalah 1/3, tapi kalau sekiranya ada anak si mayat itu bagian ayah itu adalah as-sudus, ya. Jadi itu. Nah, istri 1/4, ya. 1/4. Kenapa kok 1/4? Karena gak ada anak. Kalau punya anak 1/8. Paham ya? Nah itu. Nah ini halaman 39 ini karena ada buku panduan di dalam halaman 39 ini menerangkan tentang halaman 39 ini ya. Coba tidak punya. Ini buku alam ini. Ya, maka ini dikenal dalam istilahnya itu adalah Rawain atau Umar Niyatain. Ya, menurut Umar pembagiannya begini. Ya. Jadi ini adalah di antara
istilah lain, atau kemudian karena ini juga merupakan ijtihad daripada Umar bin Khattab, maka ini adalah namanya Umar Yatain. Apa meneh? Ya. Lalu kemudian bagian ibu sekali lagi juga sepertiga. Kapan sepertiga? Kalau mayat tidak punya keturunan atau anak. Kok lagi? Oh tadi bentar. Nah ini. Oke. Bagian ibu. Sekarang bagaimana kalau sekiranya ahli waris hanya ada ayah dan ibu? Ya. Berarti yang meninggal siapa? Anak. Ya. Jadi ayah itu adalah seperempat, ibu adalah sepertiga. Kok begini? Ya. Kok beda? Nah, kenapa? Gak ada bagian daripada istri. Ya, jadi anak si anak tadi tak punya anak, lalu kemudian di samping itu adalah si anak tersebut itu nggak ada. Tetapi ini adalah persoalan yang kemudian coba lihat ini, lihat ayatnya, coba silakan di dalam surat An-Nisa, coba surat An-Nisa silakan bapak-bapak. Ya, pada ayat yang ke-11. Ayat berapa? 11. Ayat 11 ya. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Oke, terus. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Oke ya, terus. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Ya. Kira-kira sekarang itu berlaku gitu nggak? Apa diambil anak perempuan semuanya? Iya. 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 Jadi nggak berlaku ini. Artinya di tengah masyarakat itu adalah tidak berlaku bagian ini. Yang ada ya wes itu nggak bapakku. Oke, berikutnya enggak. Maka dia memperoleh setengah. Dan untuk kedua ibu bapak bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Kapan? Jika dia yang meninggal mempunyai anak. Nah, jadi kalau sekiranya ibu bapak tersebut itu merupakan ahli warisnya, dan kemudian yang meninggal itu tidak punya anak, maka masing-masing dari keduanya itu adalah as-sudus 1/6. Ya, terus berikutnya. Maka dia memperoleh harta. Iya. Kedua ibu bapak bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan dia Jika meninggalkan atau mempunyai anak. Ya, terus berikutnya. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka Ya. ibunya mendapat 1/3. Nah, terus Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya. nah, kira-kira ini ayat bagian seperti 1/4 ini salah atau betul ini? Salah ngetiknya. Ini adalah ngetiknya kalau gitu. Istilahnya ayat sisanya. Yes. Jadi dilihat dulu. Oke, sekarang kita berbicara tentang ini yang bawah ini.
Jadi si mayit tersebut itu meninggalkan ayah, suami, ibu, ya. Ingat bahasa-bahasa kadang kalau ada orang yang sudah menikah, lalu kemudian istri manggil ayahnya sama suaminya. Tapi yang dimaksud di sini ini pembagiannya, kalau itu adalah istri meninggal dunia, ya, maka kalau dia punya bapak atau ayah itu, lalu kemudian kalau dia punya suami itu bukan ayah panggilan istri kepada suaminya tadi. Mas, suaminya dipanggil Mas aja. Iya, paling enak gitu ya. Masih kurang gitu. Kalau yang tadi perempuan memperoleh separuh, dia kan selama ini kan dikuasai semuanya ya. Ini dalam aturan kan dapat separuh. Terus separuhnya itu Ya ini sokol. Iya, diwakafkan apa? Jadi yang kedua itu nanti untuk kerabat, ya. Jadi bukan waris, ya, tetapi adalah kerabat. Itu kalau kembali betul-betul pada pembagian waris, ya. Artinya kerabat ke ono duduman, tapi itu adalah sedekah. Ya, kerabat. Ya. Orang miskin termasuk, makanya ketika ada orang ketika pembagian waris itu orang sing ngamping-ngamping, ngerti ngamping-ngamping deh. Tetangga juga. Tetangga kan. Lah ya, jadi kalau ngamping-ngamping itu, ngamping-ngamping. Bukan persoalan ini apa namanya uang dungan, bukan ya. Jadi ini adalah ada anak yatim itu berikan pada mereka, orang miskin berikan pada mereka itu. Lah Ustaz gitu. Ngapunten, lebih enak orang yang memahami ini, keberkahannya itu luar biasa. Nanti rezekinya tersebut itu akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi, tapi kalau sampai itu punya anak laki-laki, perempuan, ya wis waman aku kanggo anak sampean. Iya. Jadi saudaranya jenengan, adik sampean, mas sampean, mbak Yu sampean, adik sampean enggak dapat. Kenapa? Ada anak laki-laki. Itu ya. Iku ngomong aman itu karena medit atau ya kok? Maksudnya kan bagi rata. Enggak, maksudnya sudah. Iya. Iya betul. Laki-laki itu aja. Iya, sudah. Artinya pembagiannya itu terselesaikan dengan baik, itu nggak ruwet itu. Iya. Terus siapa? Ustaz, aku anakku itu ya program ini. Program mana ya anak-anak? Ya. Kalau masih bisa produksi. Oke ya. Oke, sekarang ahli waris yaitu terdiri dari ayah, suami, kemudian ibu. Suami itu mendapatkan 1/2. Kenapa? Ketika si mayat tidak punya anak. Kalau si mayat itu meninggalkan anak, maka suami mendapatkan 1/4. Ya, kalau istri, jadi suami meninggal dunia, istri tersebut punya anak, suami meninggal dunia, lalu kemudian si suami itu punya anak, maka istri itu adalah mendapatkan 1/4. Kalau tak punya anak 1/4. Pokoknya separuhnya dari suami. Ya. Lalu kemudian ibu mendapatkan berapa? Ibu tersebut itu adalah 1/3 dari setengahnya tadi. Spot yang ayah yang disebut sama. Iya. Sama aja. Jadi pembagiannya seperti tadi. Jadi ketika coba kita hitung lagi kalau jenengan kepingin hitung-hitungan. Nah, ya. Jadi ada ibu, lalu kemudian ada ayah. Nah,
Kemudian ada suami, ada suami, ada suami. Nah. Berarti yang meninggal ini adalah perempuan. Nah. Oke, berikutnya suami, suaminya. Nah, para jamaah sekalian, kalau sekiranya yang meninggal dunia itu adalah istri, lalu kemudian meninggalkan ayah, meninggalkan ibu, meninggalkan suami. Yang pertama, suami itu mendapatkan seperdua karena tidak punya anak. Lalu kemudian si ayah tersebut itu, ya si ayah itu adalah mendapatkan 2/3, ya kali 3, ya. Lalu kemudian si ibu tersebut itu mendapatkan sepertiganya, maka sepertiga daripada 1 miliar tersebut itu adalah 166.666 sekian. Lalu kemudian ayah tersebut itu adalah 333, separuhnya, 2 kali lipat daripada bagian ibu. Lalu kemudian suami itu adalah separuh tadi, mendapatkan separuh, sehingga suami mendapatkan 500 juta. Ya, iya. Jadi suami mendapatkan 500 juta. Itu lagi duit no. Ini adalah masalah wawawen. Ini kasus wawawen itu beda dengan apa? Kasus-kasus biasa. Beda dengan kasus-kasus biasa. Iya. Nah, saya gini-gini ini harus pakai kalkulator. Kalau enggak itu awang-awangan itu susah. Siapkan yang lain. Ya, oke. Sayangnya saya tuh kepingin ini bisa saya tampilkan. Ini bisa saya tampilkan, tapi menggunakan apa? Menggunakan apa itu? Wireless, ya, apa? Wifi. Nah, itu bisa kita tampilkan. Coba menggunakan. Ya, isiku tanggung jawab di sini IT lah. Takdir, ke guru takdir. Wifi. Ya, ini.